Ya, pagi hari ini saya bisa menyapa saudara dalam suasana sukacita. Tuhan bisa menghantar kita sampai hari ini Senin 30 Maret 2020. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kabar sukacita dari kebenaran firman Tuhan tentang Kristus yang ada di dalam saudara. Saya akan baca satu kutipan firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 1. Saya baca dari ayat 26 sampai 28 ya. Dikatakan demikian, ini surat Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Surat Paulus ini menyatakan bahwa ada rahasia yang sudah begitu lama tersembunyi, tetapi sekarang ini dinyatakan kepada kita, orang-orang kudus yang percaya kepada Tuhan. Rahasia itu apa? Rahasianya sederhana sekali Bapak Ibu. Dan kalau saudara mengerti rahasia ini, Anda bisa tersenyum, Anda bisa sukacita, Anda bisa damai sejahtera. Tidak ada lagi dalam ketakutan. Seperti baju saya ini, saudara lihat, tertawa. Monyet aja bisa ketawa, masa kita nggak bisa ketawa? Amin. Nah, dikatakan bahwa rahasia besar ini seperti yang saya bilang tadi akan membuat saudara bersukacita. Hari-hari ini berita-berita itu akan membuat banyak orang khawatir, takut, dan dampaknya ini secara ekonomi membuat orang banyak mulai pusing dan berpikir bagaimana pekerjaanku ke depan dan seterusnya. Tadi saya mendengar satu berita dari seorang dokter jiwa, dan dia bilang kadang-kadang orang mulai khawatir dengan gejala-gejala yang dia alami, dan kadang-kadang dia pegang tubuhnya, ini kayaknya sudah hangat ini, jangan. Dan dokter jiwa itu bilang ada satu penyakit yang namanya psikosomatik. Jadi saking banyaknya berita yang dia dengar, berita itu mempengaruhi psikologinya, dan itu menimbulkan gejala-gejala yang dia pikir jangan-jangan saya kena ini. Padahal sebenarnya itu hanya gejala kejiwaan. Saking takutnya, saking banyaknya berita yang dia dengar, akhirnya mulai timbul gejala-gejala. Jadi saya berharap saudara dengarkan berita baik hari ini, apa yang perlu kau masukkan, supaya bukan gejala-gejala penyakit yang timbul, tapi gejala-gejala sukacita, gejala-gejala kelimpahan, gejala-gejala yang baik dalam hidupmu. Itu yang perlu kau munculkan. Nah, Kolose bilang rahasia itu apa? Nah, dikatakan kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, apa rahasianya? Di sini dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dalam bahasa Inggris bilang Christ in you. Kristus ada di dalammu. Jadi rahasia terbesar di jagat raya ini yang disembunyikan begitu lama itu adalah Kristus ada di dalammu. Kalau kau yakin sudah ada Yesus di dalammu, kau dapat rahasia besar itu. Kalau ada Kristus di dalammu, saudara bayangin apa yang bisa kau kerjakan. Dahsyat hidupmu Bapak Ibu. Engkau akan mengalami mujizat, engkau akan mengalami percepatan. Karena apa? Kristus ada di dalammu. Kristus yang dikatakan adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kalau Kristus ada di dalammu, dalam menjalani hidup hari-hari ini, engkau akan alami hidup penuh mujizat demi mujizat. Dan di masa yang akan datang, kemuliaan demi kemuliaan itu yang akan kau alami. Jadi kalau Kristus ada di dalammu, yang pertama kau gak takut. Engkau akan ketawa-ketawa, engkau akan sukacita karena kau tahu ada Kristus. Saudara perhatikan murid-murid satu kali mereka menghadapi badai besar, mereka hampir mati, itu yang saya sampaikan kemarin. Tapi karena Kristus ada di dalam perahu mereka, badai itu
tenang sekali. Ada orang yang mati 4 hari, tapi karena Kristus hadir di situ, yang sudah busuk itu pun hidup lagi. Ada orang 5.000 lebih orang sedang kelaparan, gak punya makanan, tetapi karena ada Kristus di situ, 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, masih sisa 12 bakul. Saya bisa jabarkan banyak sekali fakta-fakta lain apa yang akan dialami orang ketika Kristus ada di dalam hidup mereka. Kristus dulu, sekarang, sampai nanti, besok, itu sama. Dia gak pernah berubah. Dunia berubah, keadaan berubah, Kristus tetap sama. Kalau kemarin dia bisa buat mujizat, hari ini dia bisa buat mujizat. Kalau kemarin Kristus hadir itu membawa kemenangan, hari ini pun dia akan membawa kemenangan dalam hidup saudara. Itu makanya Paulus bilang rahasia terbesar, Kristus ada di dalammu. Kalau Kristus ada di dalammu, gak perlu kau takut. Nah, saya tutup dengan ini. Ayat 28 bilang, dialah Kristus yang di dalammu, yang kami beritakan. Wow. Jadi hari-hari ini gak usah kau beritakan macam-macam. Gak usah kau beritakan kekesalanmu, gak usah kau beritakan kekecewaanmu, ketakutanmu, gak perlu. Yang perlu kau beritakan adalah Kristus yang ada di dalammu, yang merupakan pengharapan akan kemuliaan. Kalau Kristus ada di dalammu, kau percaya itu, kau yakin itu, dan kau berjalan sebagai orang yang di dalammu ada Kristus, maka perjalanan kemuliaan yang kau akan alami. Jadi, yuk kita beritakan Kristus yang di dalam kita. Saya tahu ada banyak orang di luar sana hilang pengharapan, putus asa. Tapi kalau yang kau beritakan Kristus di dalammu, saya percaya hari-hari ini gereja kita akan mengalami penuaian yang luar biasa. Saya tunggu berita dari saudara, berita di mana engkau memberitakan Kristus yang di dalammu, dan saya yakin saya akan mendengar dari saudara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Wow, ada orang-orang baru dibawa datang kepada Kristus karena yang kau beritakan Kristus yang di dalammu, bukan persoalan dunia. Selamat memberitakan Kristus, selamat mengalami mujizat, selamat mengalami kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati.